Hello folks, welcome. Hai semuanya, ketemu lagi kita di Finvok Live hari ini. Hari ini nanti gue nggak sendiri ya teman-teman, jadi hari ini gue akan bersama Bro Riva dari Insight Investment. Kita akan ngobrolin soal reksadana. Oke, tapi sebelum gue invite Bro Rivanya ke sini, ini dong dari mana dulu nih? Volker semuanya nih, dari mana aja? Waduh, udah mulai nih, wah udah pada semangat ya, udah pada langsung mau mulai gitu. Mantap. Nah, kita tunggu Bro Rivaya nih teman-teman. Ada dari mana aja nih teman-teman semuanya? Lagi pada di rumah kah atau lagi di kerja di luar, udah mulai rapat di kantor atau gimana nih? Cilacap, ada dari Cilacap. Wow, oke. Dari Bekasi, dari Bali juga ada ya, dari Bali ya, walaupun Bali lagi rame sekarang ya. Lagi mau akhir tahun ya. Masih rame, tapi belajar juga. Hari ini kita belajar di Finvok Money dan barang Insight Investment. Di Sumedang juga, Tangerang ada juga. Yes, mantap. Di rumah nih, sendiri juga nggak? Di rumah ya, nggak apa-apa. Belajar nih kita hari ini. Halo, gue Budi Bisma Sakti. Oke. Halo, salam kenal semuanya. Tasik hadir kerja di Jepang. Wow, hari ini kerja di Jepang juga. Jogja juga ada ya. Yang Jakarta belum ada nih, saya lihat tadi di Jakarta belum ada. Cibubur, Medan, mantap. Rame ya. Gading Serpong. Wow, oke. Medan juga ada nih, mantap. Rame ya hari ini ya. Kita nanti akan invite Bro Riva ke sini. Dan by the way teman-teman di sini atau fokus semua di sini pada investasi nggak sih? Atau ada investasi atau misalkan ada investasi saham kah, kripto kah, atau reksadana kah? Boleh dong share juga di sini nanti. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang mengenai investasi khususnya untuk reksadana juga ya. Kayak gitu. Ciledug kok, wah ada dari Ciledug juga nih, ada dari di Ciledug ya, di Tangerang juga, Kalimantan juga ada, ramai hari ini. Sebenarnya kita bikin kayak gini ya, kita bikin live kayak gini, dari Finvok bikin live kayak gini untuk apa sih sebenarnya? Untuk biar Finvoker semua itu untuk belajar lebih dalam atau misalkan ngobrol-ngobrol bareng juga, karena two way communication di sini kan, karena di sini kan juga fokus juga bisa nanya di sini ya, taruh di kolom komen nanti juga gue akan tanyain ke Bro Riva juga gitu ya, dan mungkin ada beberapa yang bisa dijawab Bro Riva sama gue juga, kita sharing bareng aja di sini kayak gitu. Oke, nanti kita tunggu ya Bro Rivanya udah join belum ya. Reksadana saham, wah mantep nih, ada yang dari reksadana, ada saham juga ya, jadi mungkin dibagi tuh bucket-bucketnya ya, bucket investasi dibagi, either nanti di saham, either di reksadana, itu nanti untuk keperluannya masing-masing. Mantap. Oke, sebentar gue invite dulu ya nih orang-orangnya ya. Sebentar ya, siapa ya? Belum. Ini invite dulu nih sebentar. Invite to join Insight. Belum ada ya. Boleh coba ini gak ya, Bro Riva invite ya sebentar. Wait. Insight Investment. Invite dulu ya. Sambil teman-teman tunggu dulu di room biar nanti ketika Bro Riva udah join kita langsung ngobrol. Oke, wait. Udah di invite. Sambil tunggu ya. Hai semuanya, ini ada siapa nih? Mas Nugraha, halo. Iya. Wah, mantap nih. Halo Bro Riva. Apa nih? Halo. Halo, kedengeran nggak suaranya? Bentar, suara saya kedengeran nggak? Di saya kedengeran sih. Di Finfocus gimana? Kedengeran nggak? Di saya aman. Kedengeran sih, Momen. Bro Riva. Nah, suara saya kedengeran ya? Oke. Bro Calvin, aku bisa dengar suara Kedengeran, kamu tapi kedengeran, gambar jelas belum banget. kelihatan sih.
Oke, Gambar juga mantap. kelihatan. Live with food. Oke. Halo, Bro Riva. Atau ini panggilnya Bro apa Mas Riva nih enaknya? Bebas Bro Riva boleh, Bro Mas Riva juga no problem. Gue Oke. panggil lu Bro Calvin ya. Bro aja lah ya. Iya, malam ini Nggak jauh beda lah pokoknya. asli. Iya. Oke. Gimana? Aku say hi juga ya ke Focus sama Sobat Insight. Selamat bergabung juga di live IG ini. Thank you banget Bro Calvin dan Finfok Thank you. undang kita di sini untuk diskusi. Yes, karena seru nih Bro, karena banyak banget kan yang Finfocus tuh yang belajar tentang investasi, either itu di saham, itu di kripto ataupun di reksadana gitu. Karena kan every investment punya tujuannya masing-masing gitu kan. Dan Yes. kebanyakan nih Finfok ini ternyata ataupun mungkin sobat Insight juga ada beberapa yang mereka itu bingung nih kayak mulainya dari mana sih investasinya gitu ya. Oh keluar lagi nih Bro Diva ya. Coba nanti kita invite lagi ya. Karena kan banyak ya fokus semua yang suka nanya gitu. Apalagi kan dulu kalau bikin stockpot waktu itu banyak yang nanya nih kalau misalkan investasi saham ini bagus nggak atau misalkan pilih saham yang bagus gimana sih gitu ya. Nggak mau pusing nih gitu. Nah that's why makanya kita invite Insight Investment itu untuk ngobrolin soal gimana caranya diversifikasi portfolio kita dengan mungkin salah satu dengan reksadana gitu ya seperti itu. Nah karena pasti banyak banget dari kita gitu ya, banyak banget dari fokus di luar sana pun ngomongin investasi tuh kayak ngapain berat gitu ya, kayak aduh pusing banget deh udah investasi banyak-banyak gitu ya, nyangkut gitu ya, malah nyangkut nggak tajir-tajir ya, awalnya mau tajir mau kaya, cuma ternyata ketika investasi kok kayak berat nih gitu. Nah that's why makanya di sini nanti kita akan ngebahas mengenai reksadana tuh biar tahu sebenarnya bucket-bucketnya apa aja sih yang bagus gitu, atau jenis-jenis investasi reksadana mana yang bagus nih, nanti kita akan bahas di sini semuanya. Tadi kayaknya keluar ya Bro Divanya, kita invite lagi sebentar. Bentar nih, ada gak? Halo. Hai, sorry ada masalah teknis kayak di gue. Tadi ya, wifi atau gimana tuh bro? Kayaknya dari aplikasinya perlu di reset dulu gitu. I see, oke. Tadi sekarang kelihatannya semua udah clear semua ya bro. Aman nih kayaknya nih. Iya, so far so good lah. Sorry banget buat delaynya. Gak apa-apa. Yang penting kan pas lagi ini sekarang kita udah mulai, udah nggak ada gangguan lagi nih, gitu. Iya. Oke, bro, gue langsung nanya aja deh karena nanti mungkin banyak banget yang nanya di live hari ini gitu ya. Sebenarnya menurut lo investasi itu seperti apa sih? Atau menurut dari Bro Riva sendiri itu investasi itu seperti apa gitu ya? Boleh nggak share dari pandangan lo dulu nih sebelum nanti kita bahas mengenai mungkin ke reksadananya atau misalkan di produk yang lain gitu? Betul, kalau menurut saya ya, dan kebetulan saya dan teman-teman di Insight Investment kerja di dunia investasi ya, menurut saya ya investasi itu suatu kebutuhan kita semua sih saat ini, dan perlu kita aware, kita terus kembangkan diri dan memperkaya wawasan kita dan skill kita untuk melakukan investasi ya. Itu sekarang jadi hal yang istilahnya necessity ya, kalau bahasa gaulnya ya, suatu keharusan sih, demi ya alasannya kenapa harus investasi gitu ya, karena kita ya sekarang kalau kita pahami tentang kalau kita sekarang udah milenial ini kan kerja menghasilkan uang, kita ya tentunya yang paling esensial itu untuk melawan inflasi sih. Itu sih kalau menurut saya investasi itu simpelnya itu aja. Setuju, karena at the end ya, yang nanti yang makan duit kita maupun mau di tabungan doang atau misalkan cuma disimpan doang gitu ya, at the end ya inflasi sih yang makan. Bener banget, setuju banget. Karena kalau nggak mulai investasi deh, wah salah sih sebenarnya, kayak ya duitnya bakal habis juga gitu. Karena nah mungkin pikirannya ada fenomena sekarang tuh jadi seperti ini nih, kayak misalkan sekarang kan waktunya window dressing gitu ya, waktu akhir tahun ya, karena ada orang yang bilang kayak oh investasi tuh akhir tahun bagus nih biasanya gitu ya, fenomenanya ya. Tapi ternyata sekarang belum ada kelihatan batang hidungnya nih untuk bagus nih pergerakannya gitu. Dan kalau sekarang banyak orang mikir kayak apa nggak usah investasi aja ya, nanti aja tunggu dulu deh, tunggu gua ada banyak duit dulu baru gua investasi gitu ya, atau misalkan ya udah gua puterin dulu di usaha dulu deh, atau misalkan gua nabung dulu deh sampai di amount tertentu baru gua investasi gitu. Nah menurut Bro Riva, menurut dengan fenomena kayak gitu gimana tuh?
Kalau menurut saya ya itu kembali ke diri masing-masing teman-teman Finpok dan Sobat Insight ya. Kalau Hmm. yang paling penting tuh prioritas sih. Dan kalau emang ada prioritas yang lebih didahulukan untuk katakanlah ada dana, perlu ada kebutuhan yang saat itu dibereskan, ya baiknya itu yang diselesaikan. Ada kewajiban misalkan untuk liabilities atau kewajiban katakanlah dia punya cicilan lah atau apapun Ya, itu kayak KPR cicilan mobil, ya itu baiknya diprioritaskan untuk dibereskan. Tapi kan sebenarnya ya, kita kan bisa mengelola penghasilan kita sebagian disisihkan untuk investasi. Jadi menurut saya itu bukan menjadi excuse untuk kita menunggu sampai uang banyak juga. Dan nyatanya di zaman sekarang ini banyak sekali akses dan kenyamanan untuk kita semua untuk melakukan investasi itu. Jadi menurut saya ya itu pertama ya balik ke masing-masing, cuman kita harus juga tahu ya di saat ini itu hmm, banyak juga akses, kenapa nggak dicoba. Dan menurut saya itu hal yang menarik untuk kita sekarang mulai jalankan, karena semakin awal kita mulai itu manfaatnya nanti di masa depan itu, di masa depan kita masing-masing itu juga lebih maksimal dan lebih maksimal. optimal. Karena yang selain kalau urusan penghasilan income itu bisa dicari kapanpun, cuman kalau urusan Betul. kita kapan memulai atau waktu itu nggak bisa dikembalikan sih. Itu sih Setuju, prinsip setuju. saya gitu. Setuju karena kalau misalkan let's say 5 tahun lagi baru mulai itu kita udah buang 5 tahun itu tuh nggak jadi apa, useless gitu anggapannya. Iya. Sayang banget nih, duitnya itu kita nganggurin dulu misalkan 5 tahun dan and then ternyata nggak berkembang gitu ya, walaupun Iya. seharusnya misalkan let's say 10% per tahun aja itu udah menurut gue pribadi udah oke nih misalkan gitu ya, dengan kenaikan Iya. 10% per tahun, daripada nggak sama sekali gitu ya, Betul. kayak gitu. Dan di masa pun mau startnya di mana, mungkin kita ekspektasi mau katakanlah di pasar saat ini mau ada katakanlah window dressing atau apapun itu Ya, menurut saya ya itu kembali ke ekspektasi masing-masing. Karena kita benar. bisa, kalau kita bisa sebenarnya kita bisa menilai diri kita masing-masing. Gue punya alokasi dana nih, bisa nih sebagian untuk yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebenarnya sesederhana itu sih. Dan jangan Yes. khawatir sih kalau andai kata ya namanya ada kondisi pasar gimana-gimana, ya itu memang udah jadi bagian dari kehidupan sih. Kadang di atas, kadang naik turun, naik Benar. turun. Tapi kalau kita mulai startnya juga kita sedikit demi sedikit sama jadi bukit, itu kan sebenarnya jadi perjalanan yang menyenangkan dibandingkan kita harus nunggu uang banyak dulu gitu. Sekali jebret Hmm, nanti ketika kita lihat ke depannya ada tiba-tiba crash atau apa kan juga ya itu pusing juga kan. pusing juga. Iya, Benar. Oke. begitu Nah, sih. hari ini kan kita bahas mengenai reksadana for millennials nih, Bro Diva ya. Hmm, Nah, yes. boleh nggak sih spesifikasi reksadana itu sebenarnya apa sih? Atau mungkin beberapa fokus di sini mungkin masih belum terlalu paham banget lah mengenai konsep reksadana. Nah, menurut Bro Riva dari pihak Insight Investment tuh reksadana itu seperti apa sih gitu? Iya, kalau saya jelaskan reksadana, paling saya mulai pendahuluannya itu dari instrumen investasi ya. Mungkin teman-teman Ya, ada yang udah familiar secara umum kan ada deposito, saham, obligasi, betul. logam mulia, dan yang sekarang populer saat ini kan kripto ya. Ya, Nah, kalau saya jabarkan investasi itu diukur dari besaran risk dan reward nih sebagai intro ya, yang perlu kita ketahui ya. Dan pertama kan ada deposito ya, di bank itu instrumen yang menawarkan return terkecil dibandingkan instrumen lainnya yang saya sebutkan hmm, di awal. Namun dia memiliki risiko yang terendah. Kedua itu ada obligasi atau sukuk, dan ini adalah instrumen yang menawarkan return yang relatif moderat, namun risiko juga relatif lebih besar lah daripada deposito. Namun ya ya, dia returnnya lebih, saya bilang moderat karena dia lebih baik dari deposito. Namun dia ada lagi yang lebih besar lagi returnnya, yaitu dari saham dan kripto gitu. Yang kita lihat ini dua instrumen yang menawarkan potensi return yang tinggi, namun juga resiko ini tinggi risiko tinggi. sekali. Dan karena dari volatilitas harganya, dia kan tiap tiap ketika jam perdagangan dimulai, ya saham dan kripto itu tiap detik berubah gitu. Dan juga ini produk investasi yang tadi Bro Calvin mention mengenai reksadana, kita ini adalah mengemas dari ketiga instrumen itu menjadi underlying produk, yaitu menjadi Yes. reksadana yang kita kelola. Dan saya mention kecuali kripto ya, saat ini kan belum ada reksadana yang menyertakan instrumen tersebut. Jadi Ya. ya buat teman-teman Finfok ya harus dimengerti, kita menggabungkan dari ketiga instrumen itu ya. Sekarang kurang lebih seperti itu sih bro. Jadi kalau untuk yang reksadana saya bisa jelaskan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan ngomongin millennials tuh
kita ngomongin gen yang masih muda lah anggapannya ya, anggapan gen milenial, gen zoomer gitu ya. Mereka kan pengennya tuh yang praktis pertama. Udah pasti emang praktis kan, nggak mau yang terlalu ribet deh gitu ya. Terus kedua mungkin kayak rata-rata mereka udah kayak I don't know sih, maksudnya kayak mungkin beberapa kayak nggak mau analisa. Ya udah pengen deh masukin punya duit segini. Enaknya tahu di mana nih? Terus gue punya duit berapa setahun atau sebulan gitu. Pengen tahu udah pengen benar-benar praktis sampai seperti itu gitu. Apakah Oh, jadi kayak apa yang harus disiapkan ya, dan harus apa yang kita nilai pelajari dulu ya bro ya maksudnya. Betul. Karena kan rata-rata gitu ya, maksudnya udahlah nggak usah belajar, udah lagi sibuk freelance sana sini ya kan, ada sibuk kerja sana sini gitu ya. Udahlah ini duit kemana nih, udah taruh situ aja deh gitu ya. Memang itu semua kendala kita semua ya, namanya waktu untuk merencanakan ya, namanya udah ada waktu kepake buat ngumpulin dan merencanakan ditaruh di mana itu. Saya sih menurut gue yang mendingan baiknya sih itu tetap dilakukan sih. Kita harus yang kita siapkan yang pertama itu adalah tujuan investasinya. Tujuan investasi dulu, oke. Betul, dan juga ya katakanlah sekarang saya udah bekerja dari kerjaan utama, kerjaan freelance, saya dapat sampingan ini, terus saya bisa, yang saya harus tujuan kan ya apa nih, saya mau investasi ini buat apa sih gitu, berapa untuk setahun ke depan, untuk ya nanti 2 tahun ke depan, atau sesederhana saya nanti mungkin 3 bulan ke depan saya mau liburan nih, jalan-jalan gitu. Kan kita bisa buat planning gitu, kita tulis di wishlist kita nanti ya sesederhana ya buat ke 3 bulan ke depan atau nanti tujuan kita itu butuh berapa sih, kita mengejar ke sana kan ya, pastinya kita at least setidaknya selain investasi kita kan pasti menyisihkan penghasilan kita ya, ditabung ya. Nah itu dimasukin ke goals, lalu ya sekarang sesederhana kita datengin MI atau manajer investasi, atau sekarang lewat aplikasi gitu. Investor kan sekarang udah bisa buka akun investasi reksadana gampang ya. Iya, dan memulai tujuannya, contohnya kan kalau lewat Fantastic, Ajaib atau Bibit dan lain-lain, itu investors atau teman-teman Finvok atau sobat Insight yang kalau ingin berminat berinvestasi reksadana itu sekarang udah sangat, aksesnya itu sangat mudah lah, dari telepon genggam kita udah semuanya udah ada gitu. Dan dan yang kemudian step keduanya setelah kita dapat tujuannya, investor itu dapat menentukan jenis reksadana apa sih yang cocok sesuai tujuan investor tersebut. Pada prinsipnya ya, aplikasi yang tersedia saat ini itu udah ada fitur yang membantu investor menentukan langkah-langkah investasi dengan mudah dan nyaman. Saya bisa jawab sesingkatnya di sini seperti itu. Dan kalau misalkan pengennya diinvestasikan ke reksadana apa, katakanlah ya itu balik lagi ke resikonya kan, saya sempat mention di awal ya. Mungkin kalau untuk yang resiko rendah ya teman-teman Finvok bisa lihat aja di reksadana pasar uang, itu relatif lebih lebih volatilitasnya lebih rendah. Tapi kan ya balik lagi, ada deposito dan obligasi, ya dia kombinasi itu returnnya itu ekspektasinya jangan diharapkan bisa sebesar nanti kalau teman-teman mau investasi ke reksadana saham atau ETF gitu. Dan kalau bertanya, saya harus butuh berapa sih dari alokasi saya? Ya itu kembali ke masing-masing investor. Kita nggak ada batasan tertentu. Zaman sekarang itu namanya inklusivitas berinvestasi, kita sangat bebas. Bahkan ya kalau saya sharing aja, contohnya kita dengan uang Rp10.000 gitu, itu udah bisa mulai gitu. Contohnya kalau ke reksadana ETF, Insight ETF Low Volatility Index, itu kita bisa mulai berinvestasi di reksadana yang mengandung kumpulan saham-saham unggulan di pasar saham Indonesia. Jadi ya bayangkan aja dengan uang Rp10.000 kita nggak usah pusing. Kalau namanya saham, katakanlah sekarang BCA harganya udah berapa ribu gitu, ini sekarang zaman sekarang lewat reksadana kita bisa beli, bahkan bisa beli sepaket juga dengan kombinasi reksadana saham-saham di pasar Indonesia saat ini gitu. Gitu. Jadi bayangkan kalau teman-teman tuh udah rutin ngisiin sebagian dari pendapatan untuk berinvestasi, saya lihat saat ini ya, dengan akses yang menjalankan proses dan berinvestasi yang dengan mudah dan praktis, itu teman-teman nggak usah khawatir untuk menyisihkan waktu, walaupun ya mungkin cuma sejam atau 2 jam itu sangat mudah. Setuju. Gitu bro. Karena intinya kalau ada kemauan pasti ada jalan ya, bro Diva. Betul. Dan semuanya kalau ada rencana ya pasti bisa sampai tujuan. Kalau kita cuma asal-asalan juga tidak membuat tujuan, ekspektasi kita dan yang realistis ya, itu juga kadang bakal berantakan juga sih, tujuan kita nggak nyampe lah. Nggak kecapai. Betul. Nah,
Kalau tadi ngomongin reksadana nih bro, reksadana kan tadi kan ada 3 tuh ya, ada reksadana mungkin pasar uang, kan ada obligasi, ada saham, ada campuran gitu, ada beberapa lah ya. Nah menurut eh, dengan banyaknya itu pilihan itu gitu ya, dan gimana caranya as awam atau misalkan milenial sekarang ini gitu ya, gimana cara pilih misalkan let's say gue pengen cari return, let's say nih ya, let's say 10% per tahun atau 12% per tahun, gue taruh mana nih gitu, atau misalkan gue pengen 20% per tahun atau misalkan 15% per tahun, gue taruh di mana nih gitu. Nah itu ada optionnya nggak sih Bro Rivo? Bisa aja, cuman kembali lagi kalau memang ada spesifik ekspektasi ke level seperti angka tertentu 10% atau 20%, itu kembali lagi ke teman-teman investor. Ini harus melihat dulu produk mana yang dari fund fact sheet-nya dia itu historicalnya kurang lebih mendekati angka tersebut ya. Itu harus ada teman-teman menyediakan waktu untuk meriset dulu sih performa dari historical setiap reksadana gitu. Cuma kalau udah angkanya sebesar itu udah pasti reksadana yang cukup ya resikonya itu lumayan lah. Sekarang kita benchmarknya kan kita lihat dari bunga deposito bank lah. Sekarang kisarannya berapa sih? Mungkin kisaran 3%, 4%. Dan kalau kita tanya di kalau misalkan kita lihat langsung ya di aplikasi aja, kita cari. Kan sekarang kita udah bisa lihat produk-produk, list produk di aplikasi dan download aja itunya historical performance-nya. Sederhana itu sih. Kalau tepatnya di mana ya mungkin kalau angka segitu mungkin cari di reksadana saham ya, cuman kalau yang mana ya itu kembali ke pilihan investor sendiri sih. Nah boleh nggak sih Bro Riva kayak misalkan deposito tuh range-nya tuh berapa ke berapa secara average, atau misalkan obligasi tuh berapa ke berapa sih returnnya sekarang ini ya, kan mungkin kan berubah-berubah nih nanti benchmarknya kan sesuai dengan misalkan di tahun itu lagi IHSG berapa, atau misalkan di deposito tuh berapa, atau misalkan obligasi di tahun itu dia launching tuh berapa sih benchmarknya. Nah kalau untuk sekarang ini benchmarknya itu average-nya berapa sih per satu reksadana gitu? Oke bro, jadi kalau tadi menjawab itu pertanyaan itu, kalau yang namanya kan rate deposito kan kita lihat aja dari setiap bulan kan Bank Indonesia suka rilis update tentang suku bunga. Itu kan terakhir, correct me if I'm wrong, sih kisaran 3,5%. Jadi ya rata-rata bank akan nggak jauh dari situ sih ngasih rate banknya. Dan bank sendiri kan ada istilahnya habis kita naruh deposito itu dipotong oleh pajak gitu. Jadi dan berarti teman-teman investor juga pasti udah bayangin namanya taruh di deposito, taruh di situ kepotong pajak, kita real rate-nya, real yield dari deposito tuh berapa. Sedangkan kalau kita lihat lagi, tadi saya mention tentang ada inflasi ya, kita sebenarnya value uang kita berapa sih? Kalau katakanlah sekarang inflasi di kisaran 1% atau 2%, ya berarti sebenarnya pertumbuhan aset kita ditaruh di deposito, katakanlah 3 setelah dipotong oleh pajak, terus inflasi di kisaran 1,5, berarti sebenarnya kan sayang banget ya selama setahun kita taruh di deposito kurang lebih cuma hanya dapat 1,5% gitu. Namun kalau kita teman-teman lihat mungkin di kisaran reksadana pasar uang, contohnya mungkin kalau di Insight Money kita kisaran itu udah lebih baik dibandingkan deposito bank, itu berada di kisaran di kisaran performance-nya di kisaran setahun itu 5,5 hingga 6,5% gitu. Itu untuk pasar uang pada umumnya. Lalu kalau kita bilang reksadana pendapatan tetap, kita bisa lihat kalau di kita ada reksadana Insight iHatch Fund gitu, itu di kisaran 7%-an lah, 6,7 hingga 7% gitu. Kemudian kalau mau yang lebih, kita ada yang reksadana saham, itu contohnya bisa ke Insight Wealth gitu. Itu juga lebih better lagi, cuma angkanya itu kan namanya reksadana saham, saya sendiri fluktuasi, saya sendiri kurang ingat terakhir dia berapa sih performance-nya terakhir. Cuman teman-teman bisa coba nanti buka aja aplikasi, itu semua informasi kita semua udah dikelola secara, ya kita punya kaidah profesionalitas dan akuntabilitas yang dapat dipercaya. Karena kalau dengan teman-teman berinvestasi di reksadana itu relatif lebih aman untuk milenial, karena kita juga adalah manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi ya teman-teman dapat meyakini apapun yang kita kerjakan, kita informasi dapat kita publikasikan kepada investor, dan investor dapat pelajari dan menilai ini layak nggak saya naruh uang saya di sini gitu. Sehingga nanti reksadana yang dipilih itu jadi wadah yang investasi yang jelas lebih baik ya dibandingkan layanan atau produk investasi lainnya yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Begitu bro. Setuju. Nah
Menarik nih karena gue sendiri kan ada invest juga di reksadana gitu ya, dan kebanyakan rata-rata di saham gitu ya, dan gue ngerasa yang jadi pertanyaan buat diri gue mungkin dan juga fokus di luar sana, kenapa sih harus reksadana gitu ya. Nah itu masih jadi pertanyaan tuh, Iya. kenapa pilihnya reksadana gitu, kenapa nggak langsung ke sahamnya, atau misalkan ke, tadi contoh deh, kayak misalkan ke obligasi langsung. Kalau deposito ya oke, kalau misalkan lu tadi apple to apple, kalau misalkan lihat ternyata emang kalau deposito doang ternyata kecil ya. Kalau masuk ke tadi ke yang lu bilang insight itu kan itu setahun 5,5%, which is good lah gitu. Tapi kalau dibandingin dengan contoh kenapa harus gue milih reksadana dibandingkan misalkan saham misalkan gitu. Nah itu menurut lu gimana sih Oh, bro? itu untuk mungkin kata kalau Bro Calvin yang kurang lebih di dunia investasi udah sangat paham lah bagaimana berinvestasi langsung ke instrumennya langsung ya. Kenapa Ya, harus tetap milih reksadana kan ya? Oh, ya, itu ya sesederhana jawab. Saya bisa jawabnya itu kan kita yang sudah paham itu ya bisa berinvestasi di reksadana karena ya semua riset dan semua asesmen dalam melaksanakan investasinya udah dikerjakan oleh kita yang udah kita udah fokus di profesi ya, ini, Mas. Jadi ya. ini adalah manfaat yang sangat baik untuk investor, yaitu dalam satu sisi ya menghemat waktu gitu. Mungkin Bro Hmm, Calvin nggak ada waktu, mungkin misalkan mau berinvestasi di saham, kita di sehari-hari kita udah mengamati pasar saham, kira-kira indeks mana sih yang lebih baik dibandingkan benchmark IHSG sendiri, ya. dan kita bisa menawarkan kepada investor kalau produk kita ini selama kita lihat dalam historical, oh ini lebih baik daripada IHSG. Jadi dan mungkin kalau mau langsung diinvestasikan langsung ke dalam satu saham, kan bisa aja saham itu kita nggak tahu nih dalam perkembangan kuartal-kuartal kedepannya dia ya syukur kalau dia naik terus ya. Cuman kan Betul, kadang-kala betul. bisa aja mas saham tuh ada siklusnya ya, dia langsung turun ke Siklus ya. dalam. Tapi kalau Anda investasikan langsung ke reksadana, risiko itu semuanya itu terdistribusi dan saling Hmm, istilahnya mengimbangi lah, membalance. Harapannya dengan reksadana yang baik itu ketika dia ada kondisi pasarnya ada volatilitas tinggi, ya memang volatilitas tinggi ke bawah ya kita reksadana sebisa mungkin kita minimalisir risiko potensial loss yang lebih potensi. besar dibandingkan kita langsung investasi ke saham tersebut. Cuma ya memang Betul, betul, betul. di dalam ya downside-nya, constraint-nya kalau pasarnya memang lagi bullish tinggi sekali ya karena kita mengimbangi semua risiko ke saham-saham banyak saham, kumpulan saham ya, yaitu returnnya mungkin bisa jadi nggak akan setinggi Anda langsung investasikan ke salah satu saham Paham. spesifik sih. Begitu sih. Dan Setuju, setuju. ya untuk beberapa teman-teman Finfolk atau investor dan sobat insight kan mungkin nggak yang terkendala oleh waktu ini, ya bisa kalau bisa ada waktu lebih simpel ya dibandingkan kita investasikan langsung lihat ke dalam satu perusahaan gitu, kita pelajari gitu kan belum tentu cocok juga kalau kita ngerjain sendiri kan, belum lagi kita Benar. spend waktu untuk mempelajari teori-teori dan gimana cara modeling forecast saham langsung itu dengan lebih baik ya. Kan bisa kan satu persatu saham di IHSG kan ada 600 gitu. Kita udah screening juga sendiri, kita bisa Capek ya itu. jadinya. Iya, jadi Benar. kalau ke reksadana juga merupakan pilihan yang bijak lah buat teman-teman investor. Begitu. Oke. Mungkin recap sedikit gitu ya. Mungkin kalau bisa dibilang lebih tadi yang dari awal yang tadi Bro Riva bilang, lebih ke tujuan investasi plus resikonya juga. Karena balik lagi tujuan misalkan setahun ke depan, tapi pengennya misalkan dapat 50% per tahun. Berarti siap dulu resikonya gitu. Siap juga Betul. sama resiko untuk losing the money-nya gitu. Karena sometimes beberapa investor, even gue pribadi atau mungkin Finfocus pernah ngerasain kan, kayak misalkan oh lagi masuk investasi, masuk reksadana, masuk saham, masuk apapun itu, oh lagi loss nih gitu ya, ya kita kayak langsung biasa lemes lah, biasa ya kalau lagi loss kan lagi merah, bawahnya lemes, bawahnya tuh kayak pengennya aduh mager nih gitu ya. Cuman Iya. baik lagi lihat tujuan long termnya buat apa sih, atau misalkan tujuan jangka panjangnya ini untuk tujuan investasi untuk apa gitu, karena biar jelas dulu gitu di awalnya. Betul. Setuju, setuju. Dan saya boleh sedikit menambahkan ya, untuk ketika kita berinvestasi, kita bisa juga melakukan diversifikasi. Kan kalau Nah, kita spesifik cuma naruh di satu reksadana saham, semua aset kita, ya kita cuma bergantung dari satu produk reksadana itu. Cuman kan kalau dari reksadana ini sendiri, di aplikasi pun kita kan sebenarnya bisa beli juga reksadana betul. pendapatan tetap, reksadana ETF atau saham, dan atau juga langsung ke reksadana pasar uang. Jadi ketika nanti ada andai kata sekarang saat ini reksadana saham saya lagi kurang nih,
lagi kurang banget performanya, saya udah nabung perlahan-lahan. Tapi kan kita lihat nih dari pendapatan tetap kan harusnya kan itu kan namanya pendapatan tetap, dia harusnya secara gradual dia naik dong. Dia akan mengimbangi juga lagi gitu. Jadi jangan khawatir ketika nah itu ada baiknya investor juga menerapkan diversifikasi juga dalam produk reksadananya. Porsinya berapa itu terserah, katakanlah kita secara keseluruhan kita ada 100 aset kita, ya untuk mungkin di usia muda kita kan kita masih bisa dalam ekspektasi jangka panjang kita ya katakanlah bisa lah 50 dari 100 kita masukin ke saham, dan sisanya bebas porsinya mau berapa nih. Saya mau buat masukin ke reksadana pendapatan tetap katakanlah 30, sisanya yang untuk pasar uang cuma 20. Jadi, teman-teman bisa racik sendirilah rasio yang terbaik. Nah itu ketika nanti di akhir bulan ketika kita mendapatkan income dan kita alokasikan untuk investasikan, kita disiplin aja dengan kayak gitu. Saya rasa itu bisa jadi tips lah. Patokan ya itu betul. Salah satu tips saya sih kalau mau buat berinvestasi. Jadi mudah-mudahan membantu lah. Setuju. Karena even semua ya investor apa siapapun lah ya di luar sana, diversifikasi is the key sih ya. Semua kan Warren Buffett pun juga bilang kan, don't put all the egg in one bucket gitu. Jadi mesti rajin diversifikasi, nanti ke saham, ke obligasi, ke deposito pun juga ada misalkan gitu, reksadana pasar uang ya bisa lah gitu. Nah ada pertanyaan nih by the way nih bro, reksadana cocok untuk investasi buat pensiun nggak ya? Terus cara alokasinya tuh gimana sih kalau untuk pensiun nih? Contoh misalkan berapa puluh tahun lagi gitu ya, dan cara alokasinya gimana? Itu untuk yang pensiun ya, itu kembali lagi ya saudara yang teman yang tadi Finvok yang tadi nanya, mungkin coba cek dulu saya sekarang umur berapa dan ketika nanti saya pensiun itu berapa lama sih sisa waktu produktif saya untuk pensiun itu kira-kira berapa lama. Kalau andai kata nih saya masih muda nih, saya contoh aja saya masih muda umur 20 ya. Ya mudah-mudahan masih bisa balik ke umur 20 ya. Jadi kalau saya kan mungkin pensiun di usia 55 kan, saya ada ekspektasi kerja mungkin kurang lebih kan ya 35 tahun. Ya baiknya nanti ketika saya udah mulai dari umur 20 sampai 35 tahun ya balik lagi yang tadi saya mention di awal yang tentang tipsnya itu, mungkin bisa kita lebih agak agresif porsinya tuh ke reksadana yang menawarkan return yang tinggi, yaitu tadi di reksadana saham, indeks atau ETF. Karena kan ya secara annual JCI sendiri kan ya khusus tahun ini kita lihat year to date performanya itu udah menyentuh 9% lah, 9%, 10%. Bahkan ketika sebelum pre-COVID itu kan performanya sempat double digit. Jadi itu yang menawarkan potensi return terbesar. Namun kalau ketika andai kata ada volatility happens ya kita masih ada ekspektasi umur yang panjang dong. Ya, kita bisa lah alokasikan di saat saya katakanlah masih umur 20 tahun ini ya nggak masalah. Diversifikasi saya tuh lebih agresif ke yang risiko tinggi, yaitu tadi bisa let's say kita pasang angka 70% hingga 80%, saya bisa rekomend. Sisanya ya tadi yang 20% tadi masukin aja ke pendapatan tetap dan kombinasi atau pendapatan tetap saja atau kombinasi juga dengan pasar uang. Nanti seiring kita masuk ke umur 30-an, 35 tahun, rasio dari yang tadi yang dialokasikan ke yang tadi reksadana yang menawarkan return tinggi, namun kita perlu catat ada risiko tinggi, kita mulai perlahan-lahan kurangin tuh. Sehingga yang nanti mungkin jadi katakanlah yang buat yang reksadana saham jadi 50%, nah yang tadi saya bilang 20-30 ke situ. Atau enggak, dan begitu nanti ketika kita udah masuk umur berapa, 40 tahun atau 41 tahun gitu, kita bisa planning lah dari sekarang. Cuman tuh sesimpel nulis di kertas, nanti kita bisa bikin simulasinya juga gitu. Betul. Jadi nanti itu seiring berjalannya umur gitu ya, nanti mungkin resikonya nanti diadaptasi lagi nih ya. Mungkin sekarang 40-20 nanti bisa mungkin jadi 70-30, bisa jadi 60-20-20 ya itu nanti bisa di-adjust lagi tuh seiring bertambahnya umur gitu ya. Karena kan jangka waktu masih panjang tadi Bro Diva ya. Kalau kita ngomongin jangka waktu prinsipnya begitu. Benar. Kayak gitu. Oke. Ini ada dari Bro Andi Fauzi nih. Gimana cara investasi reksadana buat pemula yang benar-benar nggak ngerti sama sekali? Buat pemula yang nggak ngerti sama sekali ya. Kalau yang buat yang pemula ya sebaiknya kita teman-teman yang masih pemula belum tahu ya pertama kali ya seperti yang tadi saya bilang sih, kita
kita tentukan dulu ya nanti tujuan kita apa gitu ke depannya. Terus juga sebenarnya kan tadi yang saya bilang kembali menyinggung tentang rasio, sebenarnya kita boleh bisa buka aja di aplikasi lah. Kita cocoknya tuh tipikalnya kita mau investasi di apa aja sih gitu untuk mencapai tujuan itu bisa. Dan kita juga mengenali sendiri sih kita toleransi risiko kita tuh seperti apa. Biasanya sih kalau anak muda mah toleransi risikonya tinggi lah, karena pengen agresif pokoknya tinggi lah, agresif semua lah. Agresif semua. Saya rasa ya saya sendiri begitu ya, nggak tahu teman-teman mungkin ya ada yang lebih bijak, mungkin lebih ke moderat atau konservatif. Nah itu nanti dari situ itu tarikannya ya itu akan diarahkan teman-teman bisa mempelajari mana reksadana saham yang baik, mana reksadana pendapatan yang baik, mana reksadana pasar uang yang baik. Kalau untuk melihat apakah takaran baik atau enggak ya tadi saya sempat mention coba cari yang reksadana yang masuk ke apa istilahnya tuh tier 1 lah, yang dana kelolanya bagus dan dana kelolanya cukup besar dan juga dia historical return-nya itu kelihatan dia yang nggak volatile lah ya, karena kan itu kan udah dipelajari dan dianalisa oleh teman-teman di manajer investasi ya, tim riset dan fund manajernya begitu. Dan kalaupun saya sedikit nyinggung juga apakah ini reksadana masih cocok buat yang paham, tentunya juga masih untuk pemula dan yang paham itu hal yang baik gitu. Dan saya sedikit tambahkan juga kalau kita pun untuk yang paham reksadana berinvestasi ya di Insight sendiri itu kan kita ada satu spirit kita tuh transforming investment into social impact. Jadi buat teman-teman yang udah paham atau yang belum paham, saya sedikit sharing kalau di Insight sendiri ya. Kalau teman-teman berinvestasi melewat Insight Investment Management kan kita juga ada istilahnya management fee ya, MEV ya, yang kita ambil tiap berkala ya. Dari MEV tersebut itu sebagian dari MEV yang kami ambil itu sebagian dari MEV tersebut itu kita alokasikan juga untuk kegiatan CSR atau kegiatan social impact. Satunya mungkin buat bantu orang dan kita yang kita bisa lihat di sekitar kita ya. Jadi untuk yang paham atau yang masih belum awam pun ya juga bisa mengenali toh ternyata dari berinvestasi manfaat teman-teman untuk berinvestasi, kita juga membantu kalian untuk mencapai tujuan investasi kalian, tapi teman-teman juga jadi mengetahui saya ikut dengan berinvestasi di Insight, kita juga membantu orang lain gitu, yang juga membutuhkan gitu. Jadi itu kira-kira sedikit sharing saya sih. Betul karena ya ini mungkin nanti jadi salah satu concern orang kayak manajemen fee-nya besar atau misalkan kayak gimana gitu reksadana. Cuman kan kalau di Insight Investment ada fee, cuman fee-nya itu kan emang kita sekalian buat bantu ini juga lah kegiatan sosial juga untuk bersama gitu ya. Ya karena balik lagi ya teman-teman ya udah mau dapat cuan ya kita tetap juga kasih ke orang lain juga gitu, karena itu harus lah hukum alam lah gitu ya. Hukum alam lah, kalau bantuin orang pasti juga rezekinya juga makin banyak kan ya. Amin kan. Mantap nih kita. Oke. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih kayak mungkin ini tadi kan kita ngomongin poin-poin good point-nya gitu ya. Nah gue pengen nanya dong kayak misalkan gimana sih caranya kita buat ngehindarin kesalahan-kesalahan kita sebelum kita milih reksadana ini misalkan kayak gitu, ada nggak sih tips and triknya gitu Bro Iva? Tips and triknya, saya tadi boleh bisa share sih. Tadi yang pertama ya kita diversifikasi. Itu udah saya akan selalu mengingatkan itu hal yang baik lah di teman-teman investor. Jadi kita lakukan diversifikasi tujuannya apa? Karena kita menganeka-ragamkan portfolio kita ke exposure ke investasinya. Jadi ada yang ke saham, ada yang ke obligasi, dan ke deposito itu kita semua dapat ya. Don't put your egg in one basket, right? Gitu. Jadi itu penting yang diversifikasi untuk menghindari ada kesalahan kan, takutnya kita udah taruh semua di saham atau di pendapatan tetap atau di itu semua ada potensi lah untuk mengalami kita nggak capai tujuannya. Itu baiknya di diversifikasi, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah kita berinvestasi yang tadi saya mention di reksadana yang tier 1 atau papan atas lah. Jadi pada umumnya reksadana yang papan atas itu udah punya track record baik, dan kita pun ya, dan MI lainnya yang udah bisa mencapai ke level itu kita sudah sangat
istilahnya melakukan kehati-hatian dan profesional dalam mengelola itu. Dan saya bisa sampaikan kalau papan atas itu reksadana yang baik lah untuk bisa dipilih ya. Cuman balik lagi itu juga pelajari lagi fun fact sheet-nya itu, benchmark historicalnya. Ya, itu kan teman-teman bisa secara berkala bisa lihat. Iya, ini kan dialokasikannya kemana itu menjadi bahan referensi dan bahan pembelajaran gitu. Lalu apalagi ya? Ya kembali lagi itu ke profil risiko ya. Teman-teman kalau ingin buat tahu apakah untuk menghindari kesalahan, karena kembali lagi biasanya profil risiko sama ekspektasi kan suka beda nih. Kadang saya pengennya tujuan saya dapat return relatif lebih besar lah daripada deposito bank, tapi kok saya naruhnya di reksadana pasar uang ya. Nanti kan ini kan kenyataannya, realitanya ya. Kalau masukin ke pasar uang kan belum tentu bisa menjanjikan return yang seperti kita inginkan gitu. Jadi coba didalami lagi teman-teman profil risiko masing-masing. Dan apa ya istilahnya? Ya jangan, kalau untuk menghindarinya lagi kalau saya bisa tambahkan lagi tadi, jangan ngikutin orang kebanyakan juga sih, itu ini juga berlaku lah, jangan fear of missing out juga. Kadang-kala mungkin jangan FOMO ya. Iya, mungkin ada orang banyak bicarakan tentang reksadana udah performanya udah oke gitu, dan ya itu sama halnya sih menurut saya sih, itu tetap balik lagi teman-teman dalami lagi research-nya, dan juga dalami lagi apa sih tujuannya, apa ekspektasi dan profil risikonya. Begitu tips saya sih. Oke. Mungkin tambah satu lagi, kepo kali ya. Mesti kepo sih kayaknya. Harus itu sangat kepo. Sangat wajib sih. Karena kalau kita kan suka kepo, lambe-lambe gitu ya, gosip-gosip itu update banget nih. Cuman kalau update market kita nggak kepo. Harusnya kepo juga. Karena berhubungan sama duit kita kan. Duit kita kan di sana gitu. Nah, kita mesti kepo tuh. Ini bagus apa enggak ya kan? Ini laporan keuangannya oke apa enggak? Valuasinya oke apa enggak? Kita mesti kepo juga tuh mungkin. Nah, setuju itu. Supaya jadi nanti jadi ini kalau buat kayak gini kudu begini gitu loh. Ya, betul. Kepo itu harus gitu. Oke. Nah, mungkin Finfocus ada yang mau nanya, boleh banget taruh di kolom komen. Kita masih ada waktu nih buat yang mau nanya-nanya, boleh banget. Nanti kita akan tanyain ke Bro Riva dan juga dari Insight Investment. Cuman mungkin sambil nunggu, boleh nggak sih Bro kayak tadi sharing sedikit Insight Investment itu ada apa aja sih? Tadi kan ada beberapa yang lu tuliskan, ada ngomongin ada produk-produk investasinya, udah diawasi OJK dan sebagainya. Boleh nggak sih di-elaborate lagi ada apa di Insight Investment? Oke, kalau di Insight Investment pertama kita adalah manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi semua yang kita kembangkan, kita kerjakan di sini dan kita pasarkan, kita sudah menjalankan kaidah profesionalitas dan akuntabilitas untuk melakukan investasi. Itu yang pertama. Dan kita juga adalah MI yang punya spirit untuk transforming investment into social impact. Apa itu? Jadi dari teman-teman berinvestasi, membeli reksadana atau berinvestasi dalam reksadana kita, itu kan dari investasi teman-teman, kita kan ada dalam secara berkala, kita ada mengambil mengutip MEV ya. Dalam MEV ini kita ada sebagian kita kita kembangkan untuk kegiatan-kegiatan CSR. Jadi kita adalah MI yang salah satu MI yang peduli terhadap kepedulian sosial bersama, dan kita bantu orang karena kita percaya kita nggak bisa maju aja dengan tujuan kita investasi sendiri, kita harus bantu orang lain. Terutama, dan produk-produk kita ada apa aja ya, kalau teman-teman mau cari tahu, kita hampir semua jenis reksadana kita ada di Insight Investment. Kalau yang untuk reksadana pasar uang, teman-teman bisa lihat tentang Insight Money atau Money Syariah dan Retail Cash. Terus kalau untuk reksadana campuran, ada teman-teman bisa lihat tentang Insight Renewable Energy Fund. Lalu untuk reksadana pendapatan tetap, teman-teman bisa lihat tentang Insight Haji dan Insight Government Fund. Kalau saya sedikit nyinggung tentang Insight Haji, yang menarik dari Insight Haji ini yang tadi saya mention tentang kita untuk social impact, sebagian dari MEV yang kita kutip dari pengelolaan dana investasi ini kita kelola untuk Insight Haji. Yang menarik, kita
alokasikan khusus ada dana untuk membantu teman-teman kita yang kurang beruntung untuk naik haji loh ke Tanah Suci gitu. Jadi teman-teman bisa coba lihat aja mengenai Insight Haji, itu menarik, dan itu adalah produk reksadana pendapatan tetap syariah kita yang kemarin selalu dapat award, dan selama 15 tahun terakhir ini kita membukukan performa yang baik lah. Kalau teman-teman bisa kepo tuh silakan gitu. Itu mungkin belum bisa aja dari Finfocus belum tahu, tapi itu bisa worth to look at gitu buat teman-teman untuk yang berinvestasi. Dan ini pendapatan tetap ya, reksadana yang moderat ya risikonya, jadi ya bisa, mungkin siapa tahu ada yang cocok ya untuk itu, silakan dilihat. Dan kalau untuk yang reksadana dengan underlying yang ada saham, teman-teman bisa lihat tuh seperti contohnya Insight Well. Terus kalau untuk yang reksadana indeks, kita ada 2, reksadana Insight Srikati Liquid, lalu juga ada reksadana indeks 30. Itu karena based on kita mempelajari ada indeks Srikati Liquid dan indeks 30 itu cukup menarik untuk diinvestasikan karena mereka secara historical pernah performanya lebih baik dibandingkan benchmarknya. Lalu juga ada yang untuk ETF, ada reksadana indeks ETF Low Volatility Index, itu yang tadi saya sempat mention, dengan 10.000 aja teman-teman juga udah bisa investasi di situ. Coba lihat aja di tickernya di IHSG XLV gitu. Jadi ya mungkin itu sih. Kalau ada pertanyaan silakan bro, kalau ada yang mau. Ini gue sambil lihat-lihat juga sih, kebetulan lagi buka juga kan, ada yang fun fact sheet-nya, lihat-lihat ternyata so far so good ya, maksudnya dalam arti ya secara average ya ini oke lah, maksudnya dalam arti nggak terlalu yang, kan biasanya ada beberapa yang sebenarnya menjanjikan banget gitu, tapi kan kita nggak tahu nih dia tuh track record seperti apa, sedangkan di sini kan secara return tuh ya it's okay lah, maksudnya dalam ini good banget gitu, growing terus gitu every year gitu, karena kan kalau kita pilih investasi khususnya kalau buat good body ya yang penting cari track record dulu nih, gimana sih belakangnya gitu ya, gimana sih sebelumnya itu oke apa enggak. Kalau misalkan oke ya good dong maksudnya gitu, jadi berkembang terus ya, intinya growing sih. Sama lah kalau kita pilih saham ya, pilih investasi apapun itu, kalau perusahaannya growing ya itu ya oke gitu untuk investasi. Kalau misalkan perusahaannya not good for growing ya berarti kan kita nggak investasiin lah, kepannya gitu ya, kayak gitu sih. Tapi ini oke sih, ini produk-produknya juga banyak pilihan juga ya buat Finfocus semua, dan juga teman-teman yang nonton bisa kepoin juga nanti di website juga ada, mungkin juga follow di @insight.investment ya, @insight.investment di Instagram buat nanti belajar. Kita juga ada Facebook juga di Facebook boleh. PT Insight Investment Management, teman-teman bisa lihat kalau misalnya pakai Facebook. Terus kalau pengen suka dengerin podcast ya, kita juga suka ada media podcast di Spotify, itu @intips ya, INTIPS, Intips. Terus Twitter kita juga ada Insight_INV, India November Vector. Lalu juga channel YouTube kita juga ada beberapa konten menarik, kalau misalkan mau ada yang mau belajar juga, itu di @insight investment management, dan juga ada di TikTok kita ada juga di @insight.investment. Jadi lengkap bro kita, kalau teman-teman mau kepo semua ada ya. Bener. Jadi untuk teman-teman milenial kan lebih suka lewat sosial media ya, untuk mempelajari ya produk investasi, kita coba adapt. Dan kalau misalkan ya pengen lihat lebih detail ya, teman-teman bisa coba lihat di aplikasi investasi teman-teman ya, kalau memang kita available di sana, silakan coba lihat sendiri fun fact sheet dan mempelajari lebih lanjut, atau enggak langsung aja ke website kita di insight.id, itu ada semua, kita share tiap bulanan fun fact sheet kita. Jadi teman-teman tenang aja, semua informasi itu udah ada, kita available, publikasikan secara berkala, jadi untuk kebaikan teman-teman juga sih, kita juga untuk menjaga profesionalitas kita. Jadi silakan teman-teman go on aja kalau mau lihat. Oke. Nah, tapi Insight Investment ini ada nggak sih produk-produknya itu di beberapa platform, misalkan contoh di platformnya investasi di, ini saya nggak tahu nih boleh sebut apa enggak, misalkan lagi di misalkan Ajaib gitu, misalkan Ajaib gitu, bisa nggak beli reksadananya dari Insight gitu, ada nggak sih? Bisa sih, seingat saya Ajaib ada. Yang tadi saya sempat mention, kita ada di Fantastic sama di di Ajaib ya. Terus kalau di seingat saya 2 itu, atau enggak teman-teman bisa coba ke sekuritas, mungkin di apartnya yang kita ada,
Saya kurang hafal juga sih, cuman kurang lebih di Tapi udah banyak ya beberapa ya. Banyak Udah kita. ini ya. Kita Oke. nanti teman-teman bisa cari tahu, ada di googling aja gitu. Betul karena sekarang kan ya even semua lah, kayak misalkan tadi kayak contoh dia aja bisa beli saham, bisa beli reksadana, bisa beli apapun kayak one stop solution gitu, maksudnya tinggal Betul. dari sana gitu kan. Jadi Betul. easy lah anggapannya, buat kita juga easy gitu, jadi nggak perlu Iya. banyak aplikasi, ya satu ya di situ kita beli, ya kita tinggal maintenance di situ aja gitu sih. Itu Iya. good nih, berarti udah banyak collab juga ya dengan beberapa Betul bro. Ya di platform. zaman sekarang ini kita harus udah ada collab, dan juga kita menyediakan akses untuk teman-teman investor untuk bisa bergabung, kita berinvestasi bareng. Yuk, ayo silakan, kita udah sediakan wadahnya. Sesimpel mungkin start dari websitenya aja di insight.id, itu seingat saya itu informasinya juga udah cukup membantu di sana. Jadi don't worry. Oke. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih, Finfocus ya, boleh nanya nih. Nanti kalau mau, kita masih ada waktu sedikit lagi. Mungkin sebelum kita akhiri ya nih, Bro Diva ya. Padahal kita gue mau ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin terakhir nih, mungkin karena kan kita udah mau akhir tahun gitu ya, bentar lagi masuk 2022 ya. Ngomongin investasi kan berarti kan ada namanya nanti resolusi financial resolution lah anggapannya gitu ya. Investment resolution gitu. Nah, menurut lu Bu Riva gimana melihat dengan perkembangan persahaman atau dengan dunia investasi Indonesia seperti sekarang ini di tahun 2022 itu, menurut lu apa sih yang lu harapin dari perkembangan investasinya khususnya di Indonesia sih? Thank you Bro Calvin. Kalau untuk tahun depan ini ya karena belum kejadian, kita semua bisa berharap ya, ekspektasi ya. Tentunya saya berharap yang namanya tahun depan seiring jadi setelah kita ngalami 2 tahun ini pandemi, ini kedepannya yang kita lihat adalah economic recovery ya. Mudah-mudahan pemulihan ekonomi ini dapat sejalan juga dengan pasar dunia investasi kita ya, baik maupun di saham, di obligasi, dan di deposito. Dan terutama kalau untuk saya lihat ya kedepannya mungkin ada harapan baik juga sih di aset investasi obligasi dan saham ya. Itu karena ya seiring harusnya dengan performa ekonomi yang sudah recovery, kita juga aktivitas ekonominya juga sudah mulai, mudah-mudahan ya, dengan walaupun ada varian baru, kita bisa istilahnya tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kita masing-masing, dan juga ya harapannya juga kita masyarakat juga kita dilindungi juga lewat ya program pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus yang sekarang lagi terjadi ya. Mudah-mudahan ini semua bisa dijalankan dengan baik sih tentunya. Nah kan kedepannya kan juga ini cuma bisa jadi harapan kan, tapi saya sih percaya itu bisa terjadi sih, karena kita lihat perkembangan yang kita lihat lewati dari Juli kemarin yang sangat parah kan, toh nyatanya pasar-pasar saham obligasi itu kan sekarang udah rebound, kita bisa lihat gitu. Sekarang ini kan lagi bisa dibilang mungkin nggak sefantastis akhir tahun lalu ya, karena ya kita masih menunggu apa sih ke depannya ini yang menarik kita bisa siapkan ya. Mau kata memang mungkin sekarang ketika nanti varian baru mungkin amit-amit ya bikin orang lagi rame lagi ya, menurut saya sih kita sebagai investor kan bisa melihat itu sebagai kesempatan juga untuk cari value. Gitu. Betul. Maksud saya mencari value ya, dia lagi saatnya menarik untuk masuk kan. Kalau kita tarik lagi sebelum ke akhir tahun lalu kan, bulan Maret lalu kan semua isinya diskon tuh. Betul. Ada pihak yang panik, ada pihak yang lagi semangat nih, aduh yang mana sih gitu ya. Benar. Gitu. Jadi mungkin in conclusion buat para Finfocus dan juga mungkin sobat Insight juga di sini dan investor yang lain juga, buat tahun 2022 nanti biar ya anggapannya apapun yang terjadi di dunia, di Indonesia, kita tetap ngejagain kapital kita, ngejagain portfolio kita juga biar kita tetap keep growing sih. Secara target investasi tadi ya, tujuan investasinya kan jelas nih, target investasi juga ada. Tambahin lagi tuh harapannya tujuan teman-teman Finfoc juga tercapai lah. Dengan tadi saya bilang kan kita untuk mengantisipasi ya kita diversifikasi aja. Itu saya udah lakuin, dan saya yakin nih teman-teman bisa. Ya saya sih happy aja sih, semua marketnya mau kayak apa sih. Benar. Jadi itu menurut saya tips yang menarik sih. Coba ya diversifikasi.
Itu diversifikasi. mau kata yang bagian reksadana saham atau di saham saya lagi drop, ya kan masih ada pasar uang dan obligasi nih masih Obligasi. ya nggak separah ini, tapi masih tinggal ngasih harapan bagus juga gitu. Jadi Betul, kita betul, setiap betul, saat betul. pun tetap happy gitu. Betul, happy. Jadi biar nggak ini ya, nggak lemes kalau lagi loss ya teman-teman ya. Tentu. Lagi nggak loss karena tahu nih aman kok walaupun lagi loss ya masih sesuai dengan apa yang gua rancang nih atau gua planning nih untuk bikin kecapaian juga investasi gue. Oke, thank you Bro Riva by the way, dan teman-teman Vivokers semua dan dari Sobat Insight juga yang udah join hari ini, thank you. Dan buat teman-teman semua yang pengen tanya-tanya lagi atau pengen nanya soal reksadana, feel free banget untuk DM Finvok ataupun di Insight.investment, dan nanti bisa juga follow kita di platform kita lagi yang lain ya, ada YouTube juga, kita ada Spotify juga di Finvok, kita juga ada bikin podcast juga ngomongin soal keuangan tentang saham juga, everything di sana juga ada Finvok, dan juga jangan lupa teman-teman follow Finvok Money di Instagram untuk dapat insight-insight mengenai keuangan dan juga finance tentunya kayak gitu. Oke, thank you by the way Bro Riva untuk hari ini malam-malam ini lagi masih di kantor ya Bro ya. Masih bro, dan gue thank you Waduh, juga gila. udah invite gue ke sini dan untuk berdiskusi dan jadi narasumber di malam ini. Teman-teman Finfocus juga dan Sobat Insight, terima kasih udah nyaksikan ya. Thank you banget. Thank you. Oke, thank you Finfocus semuanya. Thank you Bro Riva. See you again ya nanti. Siap, see you again too, man. Oke, good Bye-bye. night ya. Bye.